Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom yang ada di Zoom. Puji Tuhan pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Minggu ini kita masuk dalam ibadah perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi serukan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari lebih lagi katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa Ora bayandara rabashakata karabata kayandara labashakaya ralabayara labasyara labalaba. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini ya Bapak, kami boleh di tempat-Mu Tuhan, di rumah-Mu ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan kalau kami boleh memasuki minggu yang pertama di bulan November ini ya Tuhan. Tanpa ada kurang satu apapun ya Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur Tuhan kepadamu Tuhan. Kau baik ya Tuhan dalam hidup kami. Kau baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pagi hari ini Tuhan, kami membawa ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau terus memuji menyembah Engkau ya Tuhan di rumah-Mu ini ya Bapa. Karena Kau layak disembah, Kau layak dipuji ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah hadir di tempat ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang lawat ya Tuhan setiap kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Bahkan yang by Zoom pun Tuhan Kau juga yang lawat ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Yang terbeban berat Tuhan Kau ringankan ya Bapa. Yang terikat Kau bebaskan ya Tuhan. Bahkan Kau juga ya Tuhan Yesus yang berikan pengharapan Tuhan untuk setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mengucap syukur atas cuaca yang terbaik pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berikan cuaca yang terang Tuhan dari pagi sampai malam nanti ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan di kota kami ya Tuhan. Banyak pujian penyembahan-Mu Tuhan untuk kepadamu ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkati kota kami Jakarta. Berikan terus Tuhan damai sejahtera sukacita-Mu ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan Jakarta Engkau sedang pulihkan ya Tuhan. Jakarta Tuhan Engkau yang sedang bawa naik lebih lagi ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan PLT Gubernur kami Bapak Heru Budi Hartono Tuhan Yesus. Kau juga urapi lebih lagi ya Tuhan beserta jajarannya Tuhan. Berikan unity ya Tuhan Yesus. Sehingga terus Tuhan Jakarta menjadi patron di kota-kota di bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, gereja GBI Jalan Gatot Subroto. Atas penggembalaan Bapak Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo ya Tuhan dan wakil-wakilnya Tuhan Yesus. Dan juga rayon kami, rayon 1G ya Tuhan, rayon kami Bapak Yohanes Raja Guguk ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala di tempat ini ya Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Sabto Edi Raharjo ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan, urapi lebih lagi ya Tuhan setiap pemimpin-pemimpin kami ya Bapak. Biarlah Tuhan dari gembala sidang kami mengalir kepada sampai setiap kami ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini juga Tuhan, kami akan dilayani Tuhan oleh gembala kami, Bapak Pendeta Sabto Edi Raharjo ya Bapak. Biarlah Tuhan firman yang disampaikan, biarlah semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati urapi lebih lagi ya Tuhan, gembala kami ya Bapak. Terlebih pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami boleh perjamuan kudus ya Tuhan. Biarlah itu juga mengingatkan kami bahwa Engkau ada di dalam kami Tuhan, kami ada di dalam bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Salam Indonesia, salam Indonesia, salam Indonesia. Indonesia perlu damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hari-hari ini Tuhan Kau sedang lawat ya Tuhan bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Engkau juga ya Tuhan yang menuai setiap jiwa-jiwa ya Tuhan di bangsa kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apapun Tuhan hari-hari ini kondisinya, kami terus berkatakan Tuhan Indonesia akan terus dibawa naik, tidak pernah turun menjadi kepala bukan ekor ya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan untuk Presiden kami Bapak Jokowi dan Pak Maruf Amin beserta jajarannya ya Tuhan. Juga pejabat-pejabat dari tertinggi sampai terendah Tuhan, kami berdoa urapi lebih lagi Tuhan. Berikan unity ya Bapak sehingga bangsa Indonesia terus dibawa naik ya Tuhan. Indonesia mengalami pertobatan, Indonesia mengalami terobosan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan khusus untuk pemilu tahun 2024 ya Bapak. Biarlah Tuhan ada damai sejahtera sukacita-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami mempunyai pemimpin yang takut akan Engkau ya Tuhan. Pemimpin yang nasionalis, pemimpin yang toleran, pemimpin yang Pancasilais ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau sudah siapkan untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami berlanjut untuk memuji menyembah Engkau, kami rindu memberkati anak-anak kami. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita berdoa, kita angkat tangan kita. Bapak terima kasih Tuhan. Di tengah ucapan syukur kami, biarlah terus kami berdoa juga buat anak-anak kami Tuhan. Anak-anak yang sebentar lagi mereka akan masuk ke kelas sekolah minggu mereka. Tuhan terima kasih untuk setiap jiwa-jiwa yang Kau percayakan ini Tuhan. Mereka lah yang nantinya akan mewarisi iman yang kami miliki Tuhan. Doa kami biarlah Engkau Tuhan yang memberkati mereka. Kami sepakat Tuhan, kami mengangkat tangan. Kami berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau milik Allah, kepunyaan Allah. Tuhan yang berdaulat atas hidupmu. Tuhan yang punya rancangan atas masa depanmu. Tuhan nyatakan kebesaranmu Tuhan. Bukankah mereka adalah biji matamu Tuhan? Jadikan dia saksimu dari mereka masih kecil sampai bertumbuh di dalam pertumbuhannya mereka terus menyaksikan kehebatanmu Tuhan. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Otoritas wibawa ilahi ada pada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Berikan mereka pertumbuhan yang sempurna. Anak-anak yang perkasa di dalam Tuhan. Memiliki hikmat-hikmat Tuhan yang tersembunyi. Berkati Tuhan. Kami berkatakan Engkau akan menjadi pemimpin pada masanya nanti. Engkau akan membawa perubahan pada masanya nanti. Engkau akan menjadi key person yang menentukan kebaikan yang ada di tempat di mana Engkau ditempatkan. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan menjadi kebanggaan kami semuanya Tuhan. Anak-anak ini Tuhan kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap papa mama, para orang tua, wali yang membawa mereka semuanya ke gereja-Mu Tuhan. Perhitungkan iman setiap orang tuanya. Dan Tuhan biarlah Engkau Allah yang mencukupkan apapun yang diperlukan untuk membesarkan setiap anak-anak ini Tuhan. Berikan mereka lingkungan yang terbaik Tuhan. Berikan mereka sekolah yang terbaik. Dan biarkan membawa dampak bahkan menjadi yang terbaik dimanapun dia ditempatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami serahkan sekolah minggu kami dalam tangan-Mu Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami. Dan kami sudah berdoa. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Ayo kembali ke kelas sekolah Masih minggu tepuk tangan adik-adik. yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya, tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama mengucapkan Mazmur 91 dan Pentakosta yang ketiga. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22 sampai 37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan.
Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia. Di Lukas 21 ayat 25-38 dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, "Jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat." Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak kita yang bersuka cita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya rindu menyapa kita semua yang ada di tempat ini. Shalom. Shalom. Saya percaya orang-orang yang cinta Tuhan, suaranya bisa lebih keras lagi. Shalom. Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari orang-orang yang menantikan Tuhan, kita semua akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan di akhir zaman ini, kita akan menuai banyak jiwa untuk bawa kepada Tuhan Yesus. Haleluya.
Pribadi yang rindu menyenangkan hati Tuhan, naikkan lagu ini dengan suara yang paling keras. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata. Pasti aku dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Makasih Tuhan Yesus. La, la, la. Mari yang sudah tahu lagu ini katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti pulang dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Mari lebih lagi katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti pulang dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Yang haleluya. Dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Yes. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Jemaat saja katakan, yang menabur. Haleluya. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai, Bapak Ibu Saudara. Mari terus menabur dengan sukacita. Meskipun mungkin hari-hari ini kita menabur dengan air mata, kita akan pulang membawa berkas-berkas kita. Mari sekali lagi katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti pulang menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Katakan dengan iman percaya, membawa berkas, berkasnya. Pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, meskipun hari-hari ini mungkin kami menabur dengan air mata, tapi kami percaya kami akan pulang Tuhan, membawa berkas-berkas yang berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari terus bekerja atas setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan.
Bahkan yang ada di rumah-rumah atau dimanapun yang menyaksikan lewat Zoom. Kami tahu, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh tempat dan keadaan. Orata karabashandara labalalabalalabalaba. Shikaralabalalabalalabalaba. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita mulai menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Uyaralabaya shandara nayaralabaralabaralabarala. Kirayaralabaralabaya shandara nalabalalabayamu. Uyaralabaya si. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sembah Dia. Pagi ini yang mau kami senangkan hanya Engkau Tuhan. Pagi ini kami mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pagi ini kami mau merasakan hadirat-Mu dan bukan hanya merasakan. Kami mau tenggelam Tuhan dalam pelukan-Mu Yesus. Jesus. Oh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Besar anugerah-Mu. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan pagi hari ini dengan pujian dan penyembahan kami Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari katakan sekali lagi dari awal. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari kaum wanita saja boleh katakan lagu ini dari awal. Menaikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
selamanya. Mari sama-sama katakan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Dari awal katakan sekali lagi. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari kita sembah Tuhan, sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima pujian, penghormatan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari katakan sekali lagi. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu.
segala puji, syukur bagimu. Mari buka hati kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Namamu selalu terpujilah namamu. Mari yang mengasihi Tuhan, serukan segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Diagungkan Engkau, ditinggikan Engkau Tuhan. Kami masyurkan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja. Allah yang perkasa, Allah yang hidup. Engkau ajaib Tuhan. Tiada terselami Tuhan segala perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I'll live to
precious Savior. Katakan dengan percaya, dengan bangga. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. My Jesus, you're the only one for me. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Katakan sekali lagi. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. My Jesus, you're the only one for me. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan sekali lagi. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. My Jesus, you're the only one for me. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Yang mengasihi Tuhan katakan, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Ora bata kara la basyana rana la bayamo. Oh ya la basyana rana la Kami bawa Tuhan, kami bawa segalanya untuk menjadi lebih dekat dengan Yesus. Shikata kara la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala. Shidara la bala la bala la bala la bala la bala. Terima kasih Yesus. Biarlah ibadah kami hari ini adalah ibadah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau berikan kami kesempatan sekali lagi untuk kami bersama-sama
dalam memuji, menyembah kepadamu dan bersyukur karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang rancangannya bukan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera senantiasa ada pada kami, baik dalam situasi dan musim apapun dalam hidup kami. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa membawa damai dimanapun kami berada. Kami senantiasa membawa damai dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk juga negeri kami yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menempatkan kami pada negeri ini. Kami tahu, kami dan percaya bahwa hidup kami di negeri ini bukan hanya untuk diberkati saja, tapi kami harus menjadi berkat bagi negeri ini. Maka dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa membawa damai. Terlebih lagi dalam situasi saat-saat seperti ini, saat situasi politik di negeri kami ini, untuk memilih para pemimpin kami, untuk memilih pemimpin kami yang akan Engkau tempatkan di atas kami, di atas negeri kami ini, untuk Engkau pakai sebagai pemimpin yang akan membawa negeri ini semakin hari semakin naik, tidak menjadi turun, menjadi kepala bukan ekor. Terima kasih, biarlah kami anak-anak-Mu seperti firman-Mu. Kami akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kami akan disebut sebagai anak-anak Tuhan jika kami senantiasa membawa damai dimanapun di negeri kami ini kami berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih mengertikan kami ketika kami masuk di bulan November ini Tuhan. Hampir di penghujung tahun 2023. Tanpa kami sadari, kami melangkahkan kami hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Dan tanpa kami sadari kami sudah ada di penghujung tahun 2023 ini. Ketika kami teringat ketika kami mengawali memasuki tahun ini, betapa kami penuh dengan rasa ketakutan. Kami mempunyai masa lalu di dalam COVID-19. Selama 2 tahun lebih kami ada di dalamnya. Sehingga ketika kami memasuki tahun 2023, betapa kami mengalami banyak kesulitan. Kami mengalami banyak tantangan. Tetapi Tuhan itulah Immanuel. Dialah Allah pembela atas kami semua. Sehingga kami mampu melewati dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Roh Kudus yang menyertai kami. Sehingga hari lepas hari, bulan lepas bulan. Sehingga sampai di ujung tahun ini, Ebenezer, sampai saat ini Engkau tetap Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua menunjukkan bahwa Engkaulah Allah yang layak ditinggalkan atas hidup kami. Hanya Engkaulah Allah yang layak dimuliakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala perbuatan tangan-Mu, segala kasih anugerah-Mu yang Kau curahkan atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami semua siap untuk menerima perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus urapi kami semua, sehingga kami punya telinga yang sanggup mendengar dan punya pikiran yang sanggup mengerti apa yang kami dengar. Dan lebih daripada itu, hati kami, hidup kami menjadi tanah yang baik, tempat taburan setiap apa yang kami dengar dan kami mengerti, yaitu firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap katakan bersama-sama, amin, 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 amin. Ya, shalom semuanya. Di bulan yang baru, di tahun 2023, di penghujung di bulan November tanpa terasa ya. Banyak masalah, banyak persoalan yang kita hadapi dan kadang-kala tidak pernah selesai-selesainya dalam hidup kita. Selesai satu, muncul yang lain. Tetapi mari kita kasih senyum kanan kiri kita di dalam ibadah kita. Tetap katakan, sambil senyum katakan masih hidup gitu ya. Ayo katakan ya, masih hidup gitu ya. Puji Tuhan kalau masih hidup ya. Ayo katakan masih hidup semuanya. Yang enggak senyum itu masih ragu-ragu, saya hidup atau enggak ya gitu ya. Jadi kalau sudah berkata masih hidup, mari kita silakan duduk. Tuhan berkati. Saya ulang lagi, kenapa kita harus katakan masih hidup? Karena ciri-ciri makhluk hidup adalah bertumbuh. Maka kalau kita tidak bertumbuh, artinya kita mati. Nah mari semuanya kita bersyukur kepada Tuhan, terlebih lagi ketika kita MDPJ, pemimpin Tuhan memberikan pesan-pesan kepada kita semua lewat pemimpin, lewat Pak Niko, dalam MDPJ Menara Doa Pelayan Jemaat kemarin, yaitu pada dasarnya banyak yang diberikan, tetapi hari ini saya ingin membagikan bahwa kita perlu tetap menjaga api doa. Mari katakan bersama saya, menjaga api doa. Ya. Alah Pak, wong doa aja saya juga males.
Jadi tidak ada apinya apalagi menjaganya. Nah tapi mari kita mengerti dulu ya. Mengerti bahwa karena kegiatan di gereja kita ini semuanya doa. Walaupun bentuk programnya beda-beda. Tetapi ada rumah doa, ada kubu doa, rumah doa, menara doa, doa keliling, doa puasa, macam-macam doa ya. Semuanya tentang berbicara tentang doa, satu hal tentang doa. Walaupun bentuknya berbeda-beda, programnya beda-beda, tapi semua dilakukan sama yaitu berdoa. Nah untuk apa berdoa dan lain sebagainya. Nah saudara, hari-hari ini di akhir zaman ini, terlebih lagi kalau kita lihat situasi di berbagai belahan bumi ini, saudara, perang di mana-mana, alam yang begitu tidak ramah lagi kepada kita ya, begitu teriknya luar biasa, puji Tuhan. Kemarin hujan deres ya, sebelum hari Minggu ini semuanya kelihatan cerah, kelihatan hidup sekarang ya. Karena kalau cuaca panas itu semuanya pada sembunyi semua. Karena memang tidak nyaman dalam suasana yang panas begitu luar biasa. Tetapi mari, hari ini kita akan melihat apa yang Tuhan berkatakan kepada kita untuk tetap berdoa. Mari katakan bersama saya, tetap berdoa. Ya, dalam situasi apapun, tetap berdoa. Nah, saudara, terlebih lagi kita lihat cuaca yang tadi saya sudah katakan yang begitu ekstrim, lalu juga perang di mana-mana, sudah suasana yang panas. Tapi juga perangnya di mana-mana ya. Belum selesai satu lagi perang. Dan kalau perang itu, waduh ya, korbannya siapa? Ya, manusia itu sendiri yang berlokasi di sana ya. Mulai dari Rusia lawan mana? Ukraina. Kita sudah hampir lupakan ya. Karena mereka masih berperang, muncul lagi sekarang Israel melawan Hamas ya. Melawan yang ada di Palestina. Wah, itu juga dahsyat. Ya, sampai anak kecil pun ditulisi namanya ditulis di dadanya. Barangkali kena senjata dan lain sebagainya harus mati, maka ditemukan tetap ada namanya di sana ya. Tahu orang tuanya siapa dan lain sebagainya. Karena begitu tipisnya jarak antara hidup dan mati kalau sudah perang seperti itu ya. Jarak. Dan mari kita pahami, kita sebagai anak Tuhan, maka kita ada di negeri Indonesia yang sebagian besar maka memperkatakan, membela satu sisi dan mengabaikan sisi yang lain. Tapi kita semua anak-anak Tuhan yang mengerti tentang sejarah, tentang apa yang ditulis dalam Alkitab kita, maka kita harus pandai, secerdik, kita harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Jadi harus kita menempatkan firman itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berpikir. Ya, Israel itu sudah ada dalam sejarah, dalam Alkitab. Dan sejarah itu akan tetap berlangsung sampai akhir zaman. Nah, kenapa saya katakan demikian? Jadi memang dalam sejarah ini ada nama Israel disebut sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dan itu ada dalam perjanjian lama yang sebagian menjadi sejarah. Tetapi sejarah itu tetap berlangsung terus sampai hari ini, bahkan sampai akhir zaman. Apa yang tertulis dalam Alkitab kita. Dan juga bahwa negeri itu juga berisi adalah sebagian besar Israel, Palestina itu adalah orang Yahudi, begitu ya. Lalu itu presentasi terbesar itu orang Yahudi. Lalu yang kedua presentasi terbesar karena pendatang-pendatang ketika negeri itu dalam masa peperangan yang lampau, maka negeri itu didiami oleh pendatang-pendatang. Dan siapa yang terbesar? Yaitu yang terbesar itu kalau dikatakan negeri ini sedang berperang tentang agama, salah besar. Karena Yahudi itu terbesar, Islam itu nomor 2 di negeri itu, ya, persentase yang ada di situ. Yang ketiga baru Kristen itu yang ada di negeri itu, ya. Kristen itu yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Bangsa-bangsa Yahudi yang percaya bahwa Yesus Tuhan itu cuma 2%-an, gitu ya. Cuma sekitar 2% kemarin persentase yang disampaikan di sana, begitu kecil. Nah, tetapi saudara, sampai ke negeri kita, mari kita memahami menjadi orang-orang yang mengerti sejarah itu. Dan ada satu yang harus kita lakukan, yaitu saudara dan saya harus membawakan damai dimanapun kita berada. Yang berarti katakan amin. Kalau muncul pertentangan dan lain sebagaimana, bagaimana kita harus menjadi kerukunan di dalamnya. Nah, itu saja pesan-pesan yang disampaikan tentang Israel. Karena jam 6 tadi, ya, saudara, saya menyiapkan ini semua, saudara, itu di Monas sudah ramai orang ya tentang bagaimana harus bersikap terhadap
Palestina, ya, mereka bawa bendera-bendera dan lain sebagainya. Nah, saudara, tetapi kita sekarang beribadah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus doakan. Terlebih lagi di dalam Alkitab bahwa bangsa ini kita harus tidak boleh mengutuki, ya. Kita berusaha untuk mendamaikan, berusaha untuk mengusahakan sesuatu, memberikan bantuan apapun itu dengan dasar kemanusiaan. Itu sangat bagus. Tetapi jangan sampai mengutuki negeri ini. Ya, karena ini adalah biji mata Tuhan. Ini adalah milik Allah. Ya, jadi maka kita semua harus berdiri di hadapan Tuhan. Saya katakan tadi berdoa. Kita harus seperti Abraham berdiri di hadapan Tuhan. Ketika negeri Lot, negeri mana coba? Yang paling depan, Sodom dan Gomora, ya, akan dihabisi Tuhan. Abraham hitung-hitungan sama Tuhan. Jadi kalau ada orang benar sekian, apakah itu akan tetap 30? Ada 20, tetap akan dihabisin. Tapi ketika tawaran terakhir pun Abraham mencari orang benar, gak ada. Nah, bagi Indonesia, mari kita seperti Abraham berdiri di hadapan Tuhan. Ya, yang berarti katakan amin. Maka biarlah ketika itu ada pada negeri ini, maka kita harus berdiri di hadapan Tuhan dalam doa-doa kita. Tuhan, kalau ada orang benar, ini anak-anak-Mu, maka hitung orang benar itu di hadapan Tuhan. Kalau ada orang benar di Penfield ini, apakah Engkau tetap akan menghukum negeri ini? Maka kita harus katakan bahwa Indonesia harus menjadi diberkati oleh Tuhan. Yang berarti katakan amin. Karena ada saudara dan saya yang senantiasa berdoa di hadapan Tuhan membela negeri ini. Nah, saudara, itu sekilas yang kita harus mengerti. Tetapi yang lebih daripada itu, di samping kita berdoa, yang kedua adalah saudara, kita harus mengerti bahwa tanda-tanda akhir daripada zaman ini, bahwa kita sudah diperkatakan bahwa hari akhir, maka kenapa kita harus bertugas, harus menyelesaikan amanat agung Tuhan. Karena supaya semua orang itu mendengar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, seluruh keluarga kita harus mendengar bagaimana dia meresponi untuk menerima. Itu adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan. Ya, apakah dia menjadi terpilih, apakah dia meresponi untuk menerima bahwa Yesus adalah Tuhan, itu bukan urusan kita. Ya, bagian kita adalah satu hal, yaitu untuk dipakai Tuhan untuk memperkatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena ini bagian kita. Ini bagian kita untuk menyelesaikan amanat agung. Sampai semua orang mendengar. Dan itulah akhir daripada zaman ini. Kalau semua orang sudah mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi hal-hal lain, ada tanda-tanda juga yang disebutkan. Ada deru perang, ada sakit penyakit, dan lain sebagainya. Kalau tanda-tanda itu kita harus mengerti bahwa hari-hari ini kita sudah ada pada penghujung zaman ini. Pada akhir daripada zaman ini, di mana deru perang ada di mana-mana. Dulu juga ada, tapi perhatikan intensitasnya berbeda. Ya, makin ramah kehancuran itu makin luar biasa, menggenapi apa yang dikatakan firman bahwa negeri ini, bahwa dunia ini tidak akan semakin baik. Tetapi orang benar harus semakin benar di hadapan Tuhan. Yang berarti katakan amin. Nah, lihat, kejahatan juga dari dulu juga ada. Dari zaman Kejadian juga sudah ada. Kakak membunuh adiknya juga ada. Tapi mari perhatikan sekarang, bagaimana cara membunuh orang dan lain sebagainya. Intensitasnya itu berbeda. Dan inilah kita harus berawas-awas, inilah tanda-tanda daripada zaman ini. Ya. Peperangan dulu juga ada. Indonesia untuk merdeka harus bawa bambu runcing untuk maju berperang. Tapi sekarang maju bambu runcing itu setor nyawa. Ya. Karena intensitasnya berbeda. Mereka sudah memakai teknologi yang luar biasa yang ada di muka bumi ini. Jadi penghancurannya juga luar biasa. Kematiannya juga semakin luar biasa. Yang berarti katakan amin. Jadi intensitasnya. Jadi pemusnahannya juga luar biasa. Ya, kota, gedung dihancurkan itu begitu mudah. Kota dihabisi juga begitu mudah. Nah, sekarang mari kita lihat kalau sudah seperti ini. Maka kita sebagai anak Tuhan harus bijaksana dan mengerti tanda akhir daripada zaman ini. Yang berarti katakan amin. Nah, maka di akhir zaman ini kemarin kita diingatkan, memasuki bulan November ini pesan Tuhan, yaitu bahwa di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Mari kita akan lihat Yeremia 23 ayat 23 sampai 24. Dikatakan begini.
Di akhir zaman ini untuk kita menjadi orang benar, semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Maka Yeremia 9 ayat 23 dan 24 dikatakan, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebentar. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Yang berarti katakan amin. Saudara, mari perhatikan, saya baca ulang, saya terlambat untuk membukanya. 23, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Ini yang harus kita usahakan dalam hidup kita di akhir-akhir pada zaman ini. Supaya kita semakin hari semakin lebih mengenal Tuhan. Maka kalau kita dalam beribadah seperti saat ini, maka sesungguhnya karena aku ingin kenal Tuhan lebih lagi. Aku ingin lebih di hadapan Tuhan, bisa merasakan hadirnya Dia dalam hidupku lebih lagi. Aku ingin mengetahui tentang Tuhan itu lebih lagi dan seterusnya. Aku ingin mengalami bersama Tuhan itu lebih lagi. Saudara, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Saudara, untuk menjadi orang bijaksana nggak gampang, perlu waktu, perlu banyak pengalaman yang harus dia lalui. Kalau menjadi pemimpin yang bijaksana itu harus mulai dari dasar, mungkin mulai dari muda. Kalau pengen jadi pendeta yang bijaksana, ada rentang waktu yang lama yang harus dilalui dengan pengalaman-pengalaman hidup. Dikatakan menjadi bijaksana itu tidak mudah. Perlu proses yang panjang dalam hidup kita. Tetapi Alkitab katakan janganlah orang yang bijaksana. Sekalipun kita sudah mengalami proses yang panjang. Sekalipun kita sudah menjadi orang yang bijaksana karena sudah berpengalaman dari kehidupan lalu kita. Yang banyak persoalan, banyak yang musim yang kita lalui. Tapi Alkitab katakan janganlah orang bijaksana bermegah, bangga. Karena apa? Kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Untuk menjadi orang kuat itu tidak mudah. Untuk menjadi orang berpengaruh itu gak gampang. Untuk menjadi orang yang ditakuti itu gak gampang. Ya. Tidak tiba-tiba kita jadi seperti demikian. Tapi dikatakan janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Dan janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Yang berarti katakan amin. Alkitab katakan, sekalipun kau sekarang sudah bijaksana, sekalipun kau sekarang sudah kuat, sekalipun sekarang kau sudah kaya, tapi jangan bermegah di atasnya. Saya perhatikan ketika ayat ini dibagikan kepada kita para pemimpin. Waktu menara doa kemarin, saya merenung dalam hidup saya. Itu gak mudah loh mendapatkan itu semua. Menjadi orang kaya, dulu cita-cita saya menjadi orang kaya. Ketika melihat gereja-gereja miskin di sekitar kota saya diajak keliling pendeta saya, naik motor untuk mengunjungi gereja-gereja di bawah naungan di satu, kalau di sini satu rayon gitu kira-kira. Keliling satu, nggak ada yang kaya. Pendetanya begitu miskin luar biasa. Mereka gerejanya tembok bagus, lalu kan rumah pendetanya nempel di dalam, itu semua cuma satu ruangan dipakai untuk semuanya. Ya dapur, ya ruang tamu, ya ruang belajar anaknya. Ya tempat tidur mereka jadi satu semua, tanahnya masih berupa tanah, bukan sudah kayak di Jakarta gini yang lantainya begitu luar biasa indah. Saudara memasuki dari satu gereja ke gereja yang lain keadaannya sama. Saudara, saya lalu berpikir kepada Tuhan, Tuhan buat saya menjadi kaya supaya saya bantu mereka. Sekarang saya ada di Jakarta jadi gembala. Saya nggak pernah bantu mereka sampai hari ini ya. Kalau kembali ke sana ya mereka sudah bertumbuh. Tapi mereka nggak ada matinya dengan keadaan seperti itu. Saudara, untuk menjadi kaya itu gak gampang. Yang berarti katakan amin. Ada perlu rentang waktu yang tidak tiba-tiba kaya begitu. Kecuali anaknya presiden apa anaknya. Dan lain sebagainya. Tapi Tuhan katakan jangan bermegah atasnya. Ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, ya,
siapa yang mau bangga? Ya. Siapa baiklah bermegah bangga karena yang berikut. Ya, yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Paham. Paham tentang Allah itu bukan ngerti siapa Allah. Hanya mengerti kuasanya Allah, mengerti hebatnya Allah. Tapi paham tentang Allah itu bagaimana jalan-jalannya yang dia terapkan dalam hidup kita. Paham tentang Allah itu apa yang dikatakan, maka jadi dalam kehidupan kita ketika kita melakukannya. Itu paham lama-lama kita. Ya kalau memahami Allah dari saya sekolah teologi untuk belajar tentang Tuhan. Belajar tentang Tuhan. 4 tahun selesai. Tapi yang memahami di sini bukan tentang seperti demikian. Tapi memahami itu siapa Bapak kita ini. Karakternya seperti apa. Apa yang berkenan Bapak kita ini. Kalau kita dalam rumah tangga, kita gak memahami Bapak kita. Kita salah paham terus dengan Bapak kita. Kita gak kerasan di rumah. Dan kita tidak bisa mengikuti apa yang dikatakan Bapak kita. Yang berarti katakan amin. Tapi kalau kita paham siapa Bapak kita. Bapak saya tentara, Bapak saya ini, Bapak saya A, Bapak saya B, Bapak saya C. Ngerti. Ngerti kesukaannya. Ngerti apa yang berkenan di hadapannya. Maka kita akan menjadi anak yang memahami siapa Bapak kita. Maka berikutnya itu, maka bahwa akulah, mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Apa yang perlu kita pahami tentang kasih setianya dia yang dia tunjukkan dalam kehidupan kita. Keadilan dan kebenaran. Sungguh semua itu kusukai, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah memahami tentang Tuhan kita. Khususnya adalah kasihnya. Kasihnya yang luar biasa. Begitu besar kasihnya akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Kalau kita paham itu, mengerti itu, maka kita tidak akan sembarangan atas hidup kita. Yang berarti katakan amin. Kalau kita paham siapa Allah kita ketika badai datang, dia berkata diam, maka tenang, jadi tenang. Ketika dia berkata pergi dari orang ini, maka iblis pun juga pergi dari orang itu. Kalau kita paham, ketika orang lapar seharian mengikuti dia dan dia potong roti, dan lalu ikan yang hanya sedikit, 5 roti dan 2 ikan. Tapi bisa mengenyangkan 5.000. Kita jadi paham. Ketika kita paham kenapa dia mau menderita mulai dari Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Lalu mati di atas kayu salib. Kita paham tentang apa yang dilakukan Tuhan itu. Kenapa Petrus bisa berkata, aku bukan. Bukankah kau bagian daripada orang itu? Aku tidak mengenal dia. Saudara, karena dia nggak paham waktu itu. Yang berarti katakan amin. Apa yang dikerjakan Tuhan. Kenapa Tuhan hanya diam membisu. Kenapa Tuhan hanya tidak berkata sedikit pun ketika dia dianiaya. Berdarah-darah sampai ke atas kayu salib. Dia nggak paham bahwa itu semua dilakukan. Untuk kehidupan Petrus, untuk kehidupan manusia semua. Karena sampai di atas kayu salib itulah darahku harus tercurah. Sampai di atas kayu saliblah itu aku harus selesai. Yang berarti katakan amin. Bahkan ketika Petrus tidak paham kehadiran Tuhan. Tuhan itu sampai marah dan berkata, nyah kau iblis. Karena pikiran itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Yang berarti katakan amin. Bukan Petrus ya, tapi pikirannya yang gak paham itu. Tuhan marah. Yang berarti katakan amin. Tapi kalau kita paham, maka Tuhan berkata, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Pahami Tuhan kita. Saudara, ini saatnya, ada saatnya kita harus seperti ini, kita harus, apa kebanggaan kita, introspeksi dalam hidup kita. Apa itu kebanggaan saya di dunia ini? Apakah apa yang Tuhan beri? Apakah apa yang Tuhan percayakan? Apakah apa yang Tuhan proses dalam hidup kita? Apa yang kita pahami? Apa yang menjadi kebanggaan kita?
kemegahan kita. Saudara, ini introspeksi. Saudara, kalau kita orang hidup, kita harus mungkin mula-mula dulu, mungkin kita berpikir seperti ini. Tapi hari ini waktunya sudah sangat dekat dengan akhir zaman ini. Kalau enggak Tuhan datang, kita yang datang kepada Tuhan. Bertambahnya usia itu kan semakin mendekat kepada Tuhan. Maka itu yang harus kita pahami. Ya. Dan yang bisa kita lakukan, Tuhan katakan, dia beri perumpamaan gini. 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Yang bodoh, kenapa? Tidak menjaga apinya. Yang bijaksana, dia menjaga api itu yang dibawa. Supaya bisa masuk kepada pesta dengan tuannya. Yang berarti katakan amin. Itu perumpamaan yang Tuhan berikan kepada kita, bagi kita selama ada di dunia ini untuk tetap melihat tanda-tanda zaman ini. Ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu berjaga-jaga. Mari katakan bersama saya, berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga terhadap hidup kita. Supaya nyala itu tetap, supaya api itu tetap menyala dalam kehidupan kita. Nah, Imamat 6 ayat 12 dan 13. Sebagaimana sejarah dalam perjanjian lama, dalam imamat kita harus menjaga api. Ya. Pasal 6 ayat 12 sampai 13. 12 kita baca bersama-sama. Imamat, Kejadian, lalu Imamat. Kejadian, Keluaran, Bilangan, lalu Imamat. Imamat 6 ayat yang ke 12 dan 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengatur kurban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak kurban. Amin. Ayat 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Jadi dalam perjanjian lama ini, dalam imamat ini, bagaimana para imam itu harus menjaga api untuk korban bakaran di hadapan Tuhan. Ada banyak korban yang saya lihat dalam imamat, saya catat di sini. Ada korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, korban keselamatan. Banyak korban yang harus dilakukan di bait Allah. Maka para imam itu selalu menjaga tempat pembakaran itu. Untuk supaya ketika korban itu ditaruh, maka senantiasa mereka harus jaga itu. Ya, supaya api itu tetap menyala di hadapan Tuhan. Nah, ini yang dikatakan bagaimana kita harus menjaga mezbah itu di hadapan Tuhan. Ya. Saudara, mezbah itu harus dijaga setiap saat dalam kehidupan para imam. Saudara, bukan hanya dijaga, satu hal lagi yang dilakukan, yaitu ayat yang ke-9, pasal 6 tadi, ayat yang ke-9 dikatakan begini. Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang kurban bakaran. Kurban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Saudara, ada kata di atasnya, yaitu perintahlah kepada Harun dan anak-anaknya. Saudara, menjaga api, menjaga mezbah persembahan, penyembahan itu harus diperintahkan kepada Harun, bukan hanya kepada Harun, kepada Musa, tetapi juga kepada anak-anaknya. Mari katakan bersama saya, anak-anaknya. Saudara, artinya ada yang harus kita wariskan ke generasi berikutnya. Ada yang kita wariskan ke generasi berikutnya. Yang paling dekat generasi berikutnya kita adalah siapa? Anak-anaknya. Mezbah ini harus tetap nyala. Semalam-malaman di dalam imamat itu harus tetap nyala. Supaya ada bisa diletakkan korban itu di atasnya. Nah saudara, maka yang kedua itu dikatakan untuk dalam imamat ini, maka bukan hanya menjaga tetapi juga mewariskan. Meneruskan supaya generasi berikutnya juga melakukan yang sama seperti apa yang kita lakukan. Nah saudara, apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita? Ya.
Kenapa kita tidak disuruh bangga terhadap apa yang sudah kita peroleh? Karena itu sebentar juga bisa hilang. Sebentar juga bisa habis. Ingat Ayub, dalam sekejap iblis kerjakan terhadap kehidupan Ayub, maka seluruh hartanya habis. Anak-anaknya mati semua. Ya, sakit penyakit menimpa Ayub dan seterusnya. Penderitaan ada dalam kehidupan Ayub. Tapi yang Tuhan perintahkan ini, apa yang kita wariskan? Yaitu mezbah. Menjaga mezbah itu. Saudara, saya langsung saja tentang mezbah ini. Banyak mezbah, banyak korban bakar. Ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban penghapus dosa, dan lain-lain yang dilakukan oleh bangsa Israel, yang dilakukan oleh para imam di Bait Allah. Tapi dalam perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, satu korban untuk seluruh umat manusia. Yang berarti katakan amin. Satu korban dilakukan, itu untuk saudara dan saya. Hidup ini dikatakan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali Tuhan lakukan di atas kayu salib, korban yang dilakukan begitu banyak dalam perjanjian lama. Ada korban pendamaian, ada korban bakaran, ada korban sajian, ada korban penghapus dosa untuk bangsa Israel. Itu semua dilakukan sekali saja oleh Tuhan di atas kayu salib. Itu untuk kita selama-lamanya. Yang berarti katakan amin. Untuk menjadikan bahwa tubuh kita ini sekarang adalah apa? Bait Roh Kudus. Semua dilakukan Tuhan selesai, dia katakan. Di atas kayu salib. Selesai. Finish. Untuk saudara dan saya, karena begitu besar kasihnya atas saudara dan saya. Kita jumlah kecil di negeri ini. Kita minoritas. Kita sedikit. Kita banyak mengalami kadangkala ketidakadilan dan seterusnya. Tetapi mari kita lihat. Ya, Tuhan ajarkan kepada kita untuk menghargai. Sedikit pun ketika Abraham berkata, kalau ada orang hidup benar, apakah engkau tetap akan menghukum? Yang sedikit ini ada pada negeri ini, tapi dicari gak ada. Tapi saya percaya di Indonesia ada saudara dan saya, orang-orang benar yang Yesus sudah berkorban di atas kayu salib untuk menjadikan saudara adalah bait Allah Tuhan. Yang berarti katakan amin. Untuk membawa damai dimanapun kita berada. Saya teringat lagu pada waktu saya mula-mula full time. Lagu ini sanggup merubah orang, hanya menyanyikan saja. Tapi ada seorang, dia pelaut, dia kapten kapal, yang biasa berpergian lama-lama tinggalkan rumah. Tapi istrinya ini orang yang menjaga api. Di rumahnya dia senantiasa menjaga api itu. Menjaga mezbah dalam keluarganya. Menjaga api doa itu. Dan senantiasa mengajak suaminya. Setiap ada di darat dia ajak untuk pergi ke gereja. Tapi bapak ini gengsi. Karena dia kepala rumah tangga, diajak istrinya ke gerejanya, nggak mau dia. Tapi diam-diam dia pergi sendiri. Tapi begitu dia pergi sendiri, lagu ini dinyanyikan di gereja itu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan
Saya nggak tahu di bait mana dia menangis hari itu. Seorang yang kuat, seorang yang biasa membawa perahu, yang membawa kapal untuk angkutan dari satu negeri ke negeri yang lain. Tapi hari itu ketika mendengar lagu ini di gereja, saya nggak ngerti, dia nggak cerita bait yang mana. Tapi saya nangis Pak Sabtu hari itu. Dan saya serahkan hidup saya ini sebagai bait Allah Tuhan. Kenapa saya tahu istri saya ini menjaga misbah doanya di rumah anak-anaknya. Karena dia selalu berpergian kemana-mana. Tapi istrinya menjaga anak-anaknya di sana. Dia nangis di situ. Dan dia tidak selalu mampu. Selalu ketika menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Singkat cerita dia akhirnya menjadi gembala. Jadi gembala pun dia nggak bisa khotbah. Nggak mau khotbah. Nggak mau khotbah. Dia kerjaannya hanya dia nyambut tamu. Seperti saya nyambut saudara semua. Di depan pintu. Lalu dia duduk. Dia undang pengkhotbah. Lalu dia hanya bagian doa berkat aja. Saya bilang, Pak, harus berkhotbah. Harus menyampaikan visi yang kita dapat kepada jemaat. Harus Pak. Pak, saya nggak bisa. Sampai saya suruh tulis. Udah tulis aja. Atau rekam. Kalau doa pengerja, rekam. Terus tulis nanti. Baca aja Pak. Bapak Gembala. Lama-lama dia mau berkhotbah. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan membentuk untuk hidup kita ini, untuk menjaga api doa itu. Yang berarti katakan amin. Sekalipun dia udah diserahkan kepada istrinya, aku enggak itu, aku pokoknya nyari duit aja. Pulang bawa duit, pergi lagi, pulang bawa duit, pergi lagi, pulang bawa duit. Yang penting lu aman di rumah. Anak-anak kamu jaga. Kadang-kala kita gak bisa lakukan apa-apa loh. Banyak hal saya sebagai gembala gak bisa lakukan apa-apa. Dengan kebijakan gak menghasilkan apa-apa. Apalagi dengan kekayaan, full timer punya apa. Tapi kadang-kala saya hanya ajak doa saja. Doa itu membosankan kadang-kala. Mau pergi itu, beratnya bukan main untuk doa. Tapi kalau sudah doa, ketemu Tuhan, pasti pulang itu gak ada yang rugi-ruginya. Karena kita semakin paham. Dengan keterbatasan kita hanya duduk, menghadap Tuhan, ngomong sama Tuhan. Nanti Tuhan yang akan kerjakan banyak bagi kita semua. Yang berarti katakan amin. Hari ini, bulan November ini kita diajar demikian. Kemarin di rumah doa saya katakan, kalian berdoa, semua kegiatan doa. Kadang-kala membosankan. Tapi lewat doa itulah kalian mengerti. Bisa paham siapa Tuhanmu. Yang berarti katakan amin. Siapa Tuhanmu? Siapalah yang kau sembah. Nanti kau akan berdoa dengan memuji dan menyembah. Ini DNA gereja kita. Kalau melihat gereja yang lain, ini gereja di mana kau berada. Doa, pujian, penyembahan. Yang mengerti mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita selalu gak paham atas apa yang langkah kita. Tapi kita paham Tuhan kita luar biasa. Maka biarlah hidup kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang pimpin langkah-langkah kita. Peganglah tanganku, kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi. Peganglah tanganku, Roh Kudus,
setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Saudara, saya menjadi gembala itu trial and error. Tidak selamanya benar, tidak selamanya baik, tidak selamanya betul, tapi kadangkala salah. Waktu memberkati orang menikah pun kadangkala juga salah. Tapi saya tahu, saya ngerti apa yang harus kita persembahkan di hadapan Tuhan. Bukan kepandaian, tapi biarlah hidup kita senantiasa dituntun oleh Tuhan. Jalannya tidak selalu mulus, jalannya tidak selalu rata. Tapi saya tahu bahwa Tuhan yang menyertai itu. Kalau kita ini, hanya ini pegangannya. Apa yang dikatakan Daud, biarlah tanganmu menjadi tangan yang bersih. Berikan hati yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Maka hanya tangan yang bersih dan hati yang tulus yang akan dibawa naik ke gunung kudus Tuhan. Yang berarti katakan amin. Yang dibawa naik. Saya hanya persembahkan. Biarlah tangan ini jauh dari kejahatan dan hati ini murni saja. Jaga kemurnian. Jaga. Jauhkan dari perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Yang berarti katakan amin. Lalu yang kedua, dikatakan gini. Daud menyaksikan orang, dulu aku muda, sekarang aku tua. Dari muda sampai tua. Daud katakan, aku melihat tidak ada orang benar. Dikatakan orang benar yang ditinggalkan Tuhan. Dan anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, ketika saya menjadi full timer, saya nggak pernah berpikir saya akan jadi apa. Saya hanya ditegur Tuhan, hidupmu buat apa? Hidupmu buat apa? Dari pagi malam. Hanya minggu ke gereja. Lalu hidupmu buat apa? Gitu ya. Lalu dari situ gereja sedang membutuhkan seorang full timer. Saya datang. Beda gerejanya, saya di GKJ, yang butuh itu GBI. Saya gak kenal Pak Niko, gak kenal gereja ini gereja model apa. Ya, tapi hanya itu tuntunan Tuhan. Hidupmu buat apa kalau cuma gini? Jadi saya persembahkan saja hidup saya kepada Tuhan. Yang berarti katakan amin. Saya gak pernah berpikir punya 2 anak. Nanti anakku ini akan jadi apa, saya gak pernah berpikir. Karena kalau berpikir itu malah takut. Gaji segini nyekolahin anak mana bisa. Dan lain sebagainya. Malah takut memikirkan jauh, semakin jauh memikirkan ke depan, semakin takut. Ya akhirnya jalanin aja hari demi hari bersama orang-orang di sekitar kita. Menjaga kerukunan dan lain sebagainya. Sampai hari ini jadi RT, ya tugasnya cuma jaga kerukunan aja. Gitu ya. Yang penting itu yang dilakukan. Dan Tuhan tunjukkan. Saya paham setiap langkah saya. Ternyata dia itu Immanuel, apa yang dijanjikan. Namanya Immanuel, Allah yang menyertai. Dia perkasa karena dia tunjukkan dalam setiap hari langkah-langkah kehidupan kita. Yang berarti katakan, kalau sampai hari ini Ebenezer, Tuhan tetap menyertai. Demikian pula terjadi dalam hidup kita semua. Kalau sampai hari ini kita ada, semua hanya karena Tuhan, penyertaan Tuhan. Yang berarti katakan amin. Roh Kudus setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Ada refrennya saya lupa, karena saya hanya ingat lagu ini ketika menyiapkan. Hanya ingat ini aja lagu ini. Lagu ini tahun berapa saya nggak tahu. Tapi saya pernah dengar lagu ini, bahwa bagaimana kita ini kalau mengandalkan kebijakan, mengandalkan harta, mengandalkan kuasa kita, maka itu Tuhan gak suka. Tapi yang Tuhan suka kalau kita mengandalkan Dia, kita paham siapa yang kita ikuti, yaitu Yesus Kristus, yang lebih daripada bijaksanamu, lebih daripada kuasamu, lebih daripada harta, karena semuanya berasal dari Dia. Yang mengerti, mari kita nyanyikan sekali lagi. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Pegang tangan kami Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Tidak ada yang kita sombongkan di dunia ini. Tidak ada yang kita banggakan di dunia ini. Ku tak dapat jalan sendiri. Lihat tangan kami terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin terus paham di hadapan-Mu. Siapa Engkau yang menyertai kami semua. Urapi kami semua Tuhan. Sertai kami semua Tuhan. Bawa kami terus Tuhan. Terus naik ke Gunung Kudus-Mu. Terus naik di hadapan-Mu. Kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib namamu. Ajaib namamu. Nama yang beri menang. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Yesus namanya. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selesaikan amanat agung dengan memberitakan Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Mari angkat roti di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Tanda kita ada dalam persekutuan dan tubuh dan darah Tuhan. Oleh karena kita mengakui Yesus adalah Tuhan dengan mulut kita dan hati kita yang percaya, maka kita diselamatkan. Pengakuan kita, Yesus adalah Tuhan, yang membuat Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Maka angkat roti sebagai tanda setiap kali kita memulai bulan yang baru dalam perjamuan yang kudus. Karena perjamuan ini adalah kudus. Karena Tuhan yang menyediakan adalah kudus. Tuhan yang memerintahkan adalah kudus. Maka kita lakukan dengan kekudusan yang berasal dari Tuhan. Maka ketika kita diingatkan akan dosa-dosa kita, ketika kita akan masuk dalam perjamuan kudus, mari kita akui di hadapan Tuhan. Dan kita mohon ampun. Dosa semerah apapun akan diampuni oleh Tuhan. Mari kita semua bersama-sama
merendahkan diri kita dan berdoa di hadapan Tuhan sebelum kita makan roti dan minum anggur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami semua. Ampuni kami. Ampuni kami. Kami percaya ketika kami minta ampun, dosa kami sudah diampuni oleh Tuhan. Kalau kami mengakui segala dosa kami, maka Tuhan mengkuduskan hidup kami. Maka layaklah kami semua mengangkat roti di hadapan-Mu dan makan dan minum anggur ini. Tanda persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari saudara-saudara angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, bukankah roti di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, bukankah anggur di tangan kita ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Terima kasih Yesus. Mari sampaikan terima kasih, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk tidak pernah meninggalkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu, Engkaulah yang mengurapi anak-anak-Mu sendiri. Biarlah kami semua tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kami senantiasa setiap hari ada terus dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menyadari penyertaan-Mu, kami menyadari punya Allah yang bersama-sama dengan kami. Dalam segala hal, dalam segala persoalan, dalam sakit penyakit kami, dalam kekurangan kami, dalam kelebihan kami, dalam sehat kami, dalam masalah kami, semuanya. Kami biarlah terus ada dalam hadirat-Mu, menyadari bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih karena Dia adalah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua. Kami percaya pengurapan-Mu yang akan membuat kami semakin hari semakin memahami siapa Allah yang kami sembah. Yesus Kristus namanya, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus mari kita semua yang mengerti dan percaya katakan bersama-sama.
Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita semua. Silakan, Pak Agung, ada pengumuman? Enggak ada. Oh. Shalom Bapak Ibu semuanya. Diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan, terima kasih untuk Pak Sabto yang telah melayani kita pagi ini. Saya hanya teringat satu hal tadi, kita diingatkan kembali bagaimana kita tidak boleh membanggakan hikmat ataupun kekuatan kita. Daud pernah mengenal Tuhan, tapi dalam karirnya dia menjadi raja dan sebagainya, dia menjadi bangga dengan kekuatan dia. Dia menyuruh menghitung pasukannya. Dan ketika Yoab menghitung semua pasukan, menghitung jumlah bangsa Israel dan mereka merasa dia kuat, tapi Daud mengerti bahwa itu tidak berkenan. Bahwa bangga atau sombong dengan kekuatan tidak berkenan. Lebih baik seperti Daud di awal. Dia mengandalkan Tuhan ketika dia boleh berhadapan dengan Goliat, dia mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhan. Dan disebut Tuhan bahwa dia menyenangi hal itu. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau ada jemaat baru yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mengundang boleh bangkit berdiri. Kalau ada jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir, kami mau berkenalan. Baik, belum ada ya? Baik, terima kasih semuanya jemaat setia. Multimedia mungkin bisa tayangkan untuk pengumuman kita sepanjang minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan November. Saya berdoa setiap kita dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan semangat. Karena kasih setia dan anugerahnya yang melimpah buat setiap kita. Amin. Berikut warta sepekan untuk kita simak bersama. Pelayan jemaat seperti baptisan selam, pernikahan, penyerahan anak, ibadah penghiburan atau pemakaman, konseling, dan kunjungan doa dapat menghubungi sekretariat melalui Ibu Endah atau Saudari Mimi di nomor berikut ini. Menara Doa Online Rayon 1G akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 November tahun 2023 pukul 5 sore dengan menggunakan aplikasi Zoom. Informasi link Zoom dapat menghubungi hotline gereja atau dapat dilihat melalui Instagram @gbi_pejaten_aperu. Rumah doa onsite akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 November tahun 2023 pukul 7 malam di tempat ini. Cool atau Community of Love. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung di dalam Cool, dapat menghubungi Gembala Cool atau pekerja yang bertugas. Dan jangan lupa untuk memfollow official akun media sosial gereja melalui Instagram @gbi_pejaten_aperu dan @ngcpejaten untuk melihat seputar kegiatan gereja dan kegerakan generasi muda di tempat ini. Demikian warta kegiatan gereja dalam sepekan. Saya, Joseph Edward Timothy Sihaan, pamit sampai berjumpa minggu depan. Bangkit dan jadilah pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Bang Yosef. Ada tambahan satu lagi di tanggal 17 November, kita akan ada doa keliling. Dari seluruh Cool atau mungkin Bapak Ibu yang mau bergabung, kita boleh join untuk doa keliling. Lalu di tanggal 25, nanti 25 hari Sabtu ya, ada doa di Sentul, Menara Doa Sentul, jam 7. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau ikut ke Sentul, kita mau doa sama-sama di sana, nanti boleh kumpul di tempat ini di bawah di hari Sabtu tanggal 25. Itu aja pengumuman. Bapak Ibu boleh siapkan persembahan, zakat persembahan dan persepuluhan kita. Mari bangkit berdiri, kita akan doa sebelum nanti Pak Gembala akan menutup dan menyempurnakan dengan doa berkat. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapak terima kasih ya Tuhan atas kehadiran Kau di tempat ini. Engkau Allah Immanuel menyertai kami semua. Hikmat kami, kekuatan kami terbatas Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan oleh Tuhan bahwa kami harus senang ketika kami boleh mengenal Tuhan.
Sebab Tuhan senantiasa melimpah dengan kasih setia, dan Engkau Allah yang adil, dan Engkau menyukai hal itu Tuhan. Biarlah itu terjadi bagi kami semua ya Bapa. Membanggakan akan kekuatan Tuhan di dalam kami. Membanggakan Tuhan yang senantiasa menolong kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Pak Sabto Edi Raharjo yang telah Kau pakai Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberikan kami pemahaman baru tentang apa yang harus kami banggakan dalam kehidupan kami. Mungkin kami susah untuk mendapatkan kekuasaan itu Tuhan. Mungkin kami susah untuk mendapatkan kami menjadi orang berhikmat. Tapi itu bukan sesuatu yang harus kami banggakan. Kami harus bangga ketika kami mengenal Tuhan kami, Yesus Kristus, yang melampaui segala hikmat dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Sabto sekali lagi Tuhan. Biar anugerah Tuhan turun ya Bapa. Dan biar di tangannya ada kekuatan dan pengurapan. Dari semua perkataan yang Kau limpahi dengan hikmat pengertian yang daripada Tuhan. Hingga semua pelayannya boleh berhasil Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan semua yang dikerjakan bukan dengan kekuatannya, tapi kekuatan Tuhan yang senantiasa melimpah dengan kasih setia dan keajaiban Tuhan. Berkati Priski Elmo Tuhan, berkati Bu Endah Tuhan. Biarlah keluarga ini boleh mengalami Tuhan hari lepas hari. Dan semakin hari mereka semakin dalam bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan Kau juga memberkati kami. Mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Ketika kami memberikan persembahan atau mengembalikan persepuluhan kami ya Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Tolong anak-anak-Mu di tempat ini, berikan hati yang sungguh tulus Tuhan untuk memberikan. Sebagai bukti cinta kami kepada Tuhan. Sebagai bukti kasih kami kepada Tuhan. Yang terlebih dahulu melimpahkan kasih-Nya bagi kami. Setiap apapun yang kami berikan Tuhan, Kau lipat kali gandakan. Engkau lipat kali gandakan dalam nama Yesus Kristus. Dan kiranya semua persembahan ini boleh mengerjakan dan menghasilkan banyak jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan itu terjadi di jemaat-Mu Tuhan di tempat ini di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami semua yang telah hadir di tempat ini Tuhan, apapun menjadi pergumulan kami, apapun menjadi masalah kami Tuhan, kami mengerti ketika kami melihat dan memandang Tuhan yang hadir di tempat ini. Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi kami di dalam nama Yesus Kristus. Semua kami yang mengalami sakit dalam tubuh kami katakan sembuh dalam nama Yesus. Kalau kami mengalami keterpurukan, kalau kami mengalami masalah, dan saat ini kami katakan kami mendapatkan jalan keluar dalam nama Yesus Kristus. Kami telah melakukan perjamuan kudus ya Tuhan. Dan kami mengerti darah itu akan menjembatani Tuhan. Setiap pertolongan Tuhan, setiap kuasa dan pengurapan Tuhan akan sampai kepada kami Tuhan. Untuk kami boleh melakukan semua kehendak Tuhan. Untuk kami boleh lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus terjadi semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, bahkan sepanjang hari ini. Ketika anak-anak-Mu, hamba-Mu jemaat di tempat ini Tuhan, ingin pulang ke tempat masing-masing, bahkan melakukan aktivitas yang lain, bahkan seminggu, sebulan ke depan sampai akhir tahun ini Tuhan, semuanya kami berada dalam naungan dan anugerah daripada Tuhan. Dan kami katakan semua jemaat-Mu di tempat ini tidak pernah kekurangan sesuatu apapun yang baik yang datangnya dari Tuhan. Dan itu terjadi bagi kami semua Tuhan. Di tahun ini Tuhan, di penghujung tahun ini, kami mau tutup dengan segala kegemilangan dari kemenangan demi kemenangan Tuhan. Dan kini saatnya kami menerima berkat yang terbaik dari hamba-Mu Tuhan. Kami siap membuka hati dan pikiran kami Tuhan. Mari kita sempurnakan ibadah kita dengan berkat yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Allah yang adalah sumber berkat dan angkat kedua tanganmu dengan iman percaya. Pulanglah, kembalilah ke tempat masing-masing dengan kasih karunia, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa itu berlimpah-limpah engkau terima, berlimpah-limpah engkau terima, sempurna dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan, pertolongan, penghiburan, bahkan kuasa dan pengurapan Roh Kudus menyertai. Mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati, dan hidup kita akan terus menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat mempersembahkan, dan Tuhan memberkati kita semua. Ya. Tetap sehat, tetap semangat. Yang menabur
bersyukur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan